Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam bi syafa'ati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi as-sidqi wal ahkam wa hadiyatan minal muallifi hadzal kitabil mukarram asy-syekh Azhar Fuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'abihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala. Yang perempuan sini, Ulfa, ngapain? Sini perhatiin ya. Kita masih lanjut yang kemarin tentang semestinya bagi orang yang menuntut ilmu itu menjaga wudunya. Jadi jangan megang kitab, jangan megang ikro, ya, apalagi Al-Quran, ya, apalagi Al-Quran dalam keadaan kita nggak punya wudu. Artinya kalau mau ngaji harus wudu dulu, paham nggak? Ya, jadi kalau mau ngaji itu wudu. Nih, perhati nih, ini sekarang nih, malam ini, ada yang wudu dulu, ada yang wudu dulu. Nggak ada. Berarti nggak pada ngamalin. Kalau orang belajar amatin gitu, ya. Wudu dulu, mau ngaji, mau belajar, wudu dulu. Paham nih? Ya. Nih dengerin, perhatiin, ya. Perhatikan. Wa kana imamu Syamsul A'immah, dan adalah Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, ya. Karena maqbuna, nih berarti nih. Sekarang sini itu. Ini mau perhatiin. Saya mau cerita tentang pentingnya wudu. Ada orang alim dia wudu gitu. Perhatiin, jangan pada sibuk sendiri. Jadi balik sini. Perhatiin. Ya. Jadi ada seorang orang alim. Nah dia ini karena mampunan. Dia ini pada waktu itu terserang penyakit sakit perut, diare, buang-buang air. Wa kana yukarriru fil lailatin, maka dia pada malam hari itu seperti biasa. Dia itu mengulang-ulang hafalannya, mengulang-ulang bacaan kitabnya. Artinya dia mutolaah. Dia lagi sakit perut, ya. Dan di malam hari itu dia harus mengulang-ulang bacaannya. Dia bisa ngulang-ngulang bacaan Qur'annya, ngulang-ngulang kitabnya pada malam hari itu. Dan dia dalam keadaan sakit perut, dan dia dalam keadaan diare, ya. Fatawaddau fi tilkal lailati, maka dia berwudu fi tilkal lailati sab'a asyarata marratan, sebanyak 17 kali. Dia wudu sebanyak 17 kali. Kenapa? Karena dia buang airnya sebanyak 17 kali. Kan lagi diare. Dia buang air, wudu lagi. Baca buku lagi. Buang air lagi, wudu lagi, baca lagi kitabnya. Begitu sampai 17 kali. Saking dia ngejaga wudunya. Saking dia nggak mau belajar, ya, belajar ilmu agama nggak wudu. Nah itu penting tuh wudu. Ini kalian kemarin udah saya bahas pentingnya wudu. Malam ini nggak ada wudu lagi juga. Dijaga tuh. Kalau mau ilmunya cepat masuk, kalau mau ilmunya berkah, maka kalau mau ngaji wudu dulu. Ya, paham nggak? Paham nggak?
Coba besok saya tanya lagi, ada yang wudhu nggak? Ya ini kalian pede banget ngaji belajar agama nggak wudhu, ya wudhu. Ya kalau yang wudhu bagus, kalau yang wudhu bagus. Ya udah. Ya saya cuma nanya udah apa nggak absen, jadi nggak usah satu. Ya, berarti kan? Dia wudhu 2 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bi taharati, karena dia nggak mau dia ngulang-ngulang pelajarannya tanpa memiliki wudhu, tanpa berwudhu dia nggak mau, gitu ya. Hada li'annal ilma nurun. Kenapa dia berwudhu? Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Wal wudu anurun, dan wudhu juga cahaya. Paham nih? Wudhu ya, ilmu itu nurun. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan wudhu juga cahaya. Ya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka akan bertambah teranglah cahaya ilmu dengan berwudhu. Ya, ilmu itu cahaya. Kalau kita belajarnya wudhu dulu, ya, maka kita akan mendapatkan cahaya yang lebih terang. Pak Farid, sini. Ya, jadi itu, saya ulang lagi. Ilmu itu cahaya, ya Jibri, ya, ilmu cahaya. Jadi kalau cahaya ditambahin lagi cahayanya, maka cahaya itu semakin terang benderang. Pak? Wa minat ta'zimi, dan di antara nih berarti nih. Dengerin, semua dengerin. Jangan bercanda nih. Ini penting nih. Dan di antara wa minat ta'zimi, dan di antara cara kita menghormati ilmu, menghormati kitab, alla yamuddar rijla ilal kutubi. Nih, ya. Jangan Allah yamuddar rijla ilal kitabi, jangan memanjangkan kaki ke arah kitab. Berarti yang perempuan nih, tenang. Jangan manjangin kaki ke arah kitab. Kaki jangan begini ke arah kitab. Di situ ada kitab kita tuh ini. Iqra di sini. Nih kalau kan lagi di atas meja begitu. Meja tuh depannya tuh. Depannya kan ada surat Yasin. Meja begini sih. Ini nggak boleh nih. Ilmunya nggak berkah. Bakalan berkah itu. Di antara tanda-tanda kita menghormati ilmu itu begitu ya. Diajarin kayak gitu. Ada Al-Quran, ada kitab kita, ada Iqra yang kalian pakai buat belajar baca Al-Quran. Itu dijaga sampai kaki aja begini nggak boleh. Apalagi kaki kita sama nggak boleh kaki kita diarahin ke guru. Saya sering banget lihat ada gurunya di situ begini aja. Nggak boleh. Gurunya di situ, oh gini, pegel gitu. Ke arah mana gitu. Jangan tuh nggak boleh. Ada guru di sini, ada kita sebelah sini, sering kan? Mulai sekarang berubah. Mungkin kalian belajarnya susah, waduh kok saya belajar susah banget. Bisa jadi ini penyebab kayak mampet gitu ya, tersumbat. Hati-hati makanya. Begitu tuh, ada kitab, ada Iqra, ada Al-Quran, gitu. Ada gurunya di situ, gini aja. Nggak boleh, paham? Ya, diajarin kita ada. Maka kalau kalian belajarnya bebel, ngomong ngaji bebel banget ya bertahun-tahun nggak bisa, karena ngajinya ngaji doang, nggak belajar kita ini, nggak tahu kaifiahnya, nggak belajar tata caranya biar ilmu itu sampai kepada kita. Oh, gue dari dulu Iqra 2, terus Iqra 4, terus gitu. Nah bisa jadi ini ya, kalian amalin, insya Allah ilmunya berkah, kalian insya Allah cepat bisanya. Insya Allah Allah bukakan ilmu buat kalian kalau kalian amalin nih apa yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji pengarang kitab kita. Berarti di antara cara kita takzim kepada kitab kita, wa yad'u kutubat tafsiri, kita meletakkan kitab tafsir fauqa sairil kutubi, di atas kitab-kitab lainnya. Kalian kalau di rumah punya kitab tafsir Al-Quran maksudnya, ya. Jadi mau tafsir Al-Quran atau Al-Qurannya jangan ditumpuk. Ini orang pada ngaji Al-Quran kan ya?
Kok gua ngaji susah banget ya? Gua ngaji susah banget, double ngomong paham nggak? Aduh. Bisa jadi gara-gara itu Al-Quran taruh tempat pensil di sini, ya taruh apa duit taruh itu nggak boleh, ya paham nggak? Jangan bilangin, udah belajar, udah tahu, amalin, ya jangan dibiasain kayak gitu. Al-Quran kalian, Iqra kalian, kitab-kitab kalian, ya kitab kalian, pokoknya sarana belajar ilmu agama kalian jangan ditaruhin sesuatu. Paham ya? Tadi dosa. Wala yasau ala kita bisyai'an, ya. Dan jangan meletakkan di atas kitab. Kalau kalian belajarnya pakai kitab, medianya kitab, jangan meletakkan sesuatu apapun di atas kitab. Jadi jangan meletakkan sesuatu apapun di atas kitab, ya. Sering, ya jadi apa aja jangan. Paham ya? Paham kan nih? Wa kana ustaduna, dan adalah ustaz kami, guru kami Burhanuddin Yahki. Ya, Ustaz Burhanuddin ini Syekh Burhanuddin menghikayatkan an syaikhid min masyayikhi. Jadi ini ya. Jadi Imam Burhanuddin mengatakan ada satu guru di antara guru-gurunya, anna faqihan, bahwasanya ada seorang yang faqih, ada seorang ahli fikih, ya. Karena wada'al mihbarata, dia meletakkan mihbarah, tempat tinta. Kalau kita sekarang pulpen, ya. Ya pulpen atau pensil. Jadi kalau dulu kan kalau nulis kan pakai mihbarah. Jadi tinta taruh di gelas gitu. Ntar pakai bulu angsa, tahu nggak? Dicelup, tulis gitu ya. Nah dia naruh mihbarahnya, naruh tempat tintanya itu di atas kitab. Kalau sekarang kayak pulpen taruh di atas kitab gitu ya. Alal kitab faqala lahu bil farisiyati, maka Syekh Burhanuddin mengatakan kepada orang itu, kepada orang fakih itu, ya pakai bahasa Persia. Burnayabi katanya, ya. Kau tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, gitu, ya. Wa kana ustaduna, dan berkata guru kami Al-Qadi Al-Ajallu Fakhrul Islam Al-Ma'ruf Biqadi Khan, ya yaqulu, berarti semuanya sini. Illam yurid bidzalikal istighfar fala ba'sa bidzalika. Maka kalau kalian naruh sesuatu di atas kitab, kalau bukan dengan niat merendahkan, itu masih diperbolehkan. Kata beliau nih, ya. Kata Syekh Fakhrul Islam Al-Ma'ruf Biqadi Khan. Tapi kata beliau apa? Wal ula, dan yang utama an yahtariza anhu. Kita harus berhati-hati dari yang demikian itu.